Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengkaji bagaimana perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasannya Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang sangat banyak pengikutnya. Imam Syafi'i merupakan satu-satunya imam mazhab dari keturunan Quraisy yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abdul Manaf. Kemudian Imam Syafi'i adalah sosok yang luar biasa. Sosok di mana beliau menuntut ilmu sudah ditakdirkan menjadi sosok mufti dalam usianya yang masih muda. Imam Syafi'i secara garis keluarga beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Sehingga pada usia 7 tahun Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan lancar. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, beliau melanjutkan dengan menghafal berbagai macam-macam syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Dalam salah satu pernyataan Imam Syafi'i, "Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada usia 10 tahun. Ketika beliau berada di Makkah, beliau berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Makkah. Beliau juga seorang pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 1908 Hijriah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Kalau bukan karena Malik dan Sufyan, maka akan hilanglah ilmu Hijaz." Imam Syafi'i juga berguru kepada Muslim bin Khalid Al-Zanji, salah seorang ahli fiqih di Makkah. Beliau juga merupakan pembesar tabi'ut tabi'in yang wafat pada 179 Hijriah. Pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah Munawwarah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama ahli hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Pada saat itu Imam Syafi'i berumur 13 tahun. Imam Syafi'i tidak meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik ketika beliau berumur 15 tahun. Beliau mendapat rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid untuk memberikan fatwa dalam masalah agama. Dari sini kita tahu bagaimana beliau sudah menjadi mufti di usia beliau yang masih 15 tahun, usia yang sangat muda. Usia 15 tahun adalah usia yang masih muda atau masih kelas 3 sekolah menengah pertama. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk diadili oleh Khalifah Harun ar-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi qadhi pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah beliau dibebaskan dari tuduhan tersebut, beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang fikih Hanafi atau mazhabnya Ahlul Ra'yi sampai beliau wafat.
Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada 189 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah. Di Makkah beliau mengisi kajian fikih dan memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhabnya sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Pada tahun 195 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Makkah menuju Baghdad untuk yang kedua kalinya setelah menetap di Makkah selama 6 tahun. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang sangat terkenal, yaitu Ar-Risalah. Dan dalam bidang fikih berjudul Al-Hujjah, atau yang lebih dikenal dengan Madhab Al-Qadim. Murid-murid beliau di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr Al-Kalbi, Abu Ali Al-Karabisi, dan Hasan Az-Za'farani. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan madhabnya. Di antara murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Ya'qub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzanni, dan Rabi Al-Muradi. Ketika berada di Mesir, Imam Syafi'i banyak merevisi fatwanya. Imam Syafi'i banyak merevisi fatwanya dengan fatwa yang baru, dengan fatwa yang baru atau yang lebih dikenal dengan madhab jadid atau qaul jadid, yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ini adalah kisah yang luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita agar bisa menciptakan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengikuti perjalanan beliau Imam Syafi'i, atau setidaknya kita bisa memotivasi keluarga kita, anak-anak kita, dan anak-anak didik kita, sehingga mereka menjadi orang-orang sukses, hebat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.